Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Topik kita pada malam ini insyaallah taala tentang salat tarawih. Salat tarawih adalah nama lain dari qiyamul lail yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ibnu Hajar dia mengatakan salat yang dilakukan berjamaah pada malam-malam Ramadan itu dinamakan tarawih. Karena pada awal mereka berkumpul melakukannya dengan beristirahat antara setiap selesai 2 kali salam. Istirahat 2 kali salam. Salat tarawih pada bulan Ramadan disyariatkan untuk dilakukan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menegakkan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis ini muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tarawih dan memberikan dorongan kepada umatnya untuk mengerjakannya bersama imam. Malahan ini pernah dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar. Beliau berkata, "Sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yusalli bina." Kata Abi Dzar, kami berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau belum atau tidak mengimami kami hatta baqiya sab'un min asy-syahr, sampai pada masa tinggal 7 hari dari bulan Ramadan. Qama bina, beliau berdiri mengimami hatta dhahaba thuluthul lail, sampai berlalu 1/3 malam. Jadi malam yang pertama Nabi imami para sahabat sampai 1/3 malam berlalu. Mana yang 1/3 itu? Kalau seandainya malam kita bagi 3, mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar,
itulah yang dinamakan dan malam. Maka jumlah masanya atau waktunya adalah 10,5 jam. Ya, kalau kita lihat sekarang masuk azan jam 6:26. Azan subuh jam 5 ya. Kalau kita kumpulkan aja, misalkan taruh aja jam 5:30, terbit fajarnya jam 5, berarti jam 6.30 ya. Nah, jam 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 11:30, 1, 1:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4, 4:30, 10 jam nih, tambah setengah, berarti sampai 5. Kalau 5 jam setengah, 10 jam setengah dibagi 3, berarti sepertiganya adalah 7:30, 8:30, 9, 10:30 tambah setengah jam, berarti 10 jam. Ya, jam 10. Ya, kalau seandainya kita mau pengen kapan awal sepertiga malam terakhir, nah, coba kita lihat. Jam 10 itu sepertiga malam pertama. Kemudian 11, 12, 1 tambah setengah, berarti 1:30. Nah, 1:30 itu sudah awal malam sepertiga malam terakhir. 2:30, 3:30, 4:30, 4:30 tambah setengah. Ya, baik. Itu pembagian malam apabila kita bagi 3. Jadi malam pertama Nabi mengimami itu sampai jam 10 waktu kita sekarang nih. Setelah sholat Isya. Ya, kalau tarawih kita biasanya berapa? Ya, pada umumnya kan lamanya sholat tarawih itu disebabkan oleh adanya pengajian. Ya. Sementara tujuan sholat tarawih itu ya sholat tarawih itu sendiri. Baik. Lalu apa kata Abi Dzar? Summa lam yaqum bina fis sadisah. Pada malam kemudian Nabi tidak mengimami kami pada yang ke-6 tersisa. Tadi malam yang ke-7 tersisa, berarti pada malam 23. Malam 6 tersisa berarti malam ke-24. Ya. Kemudian wa qama bina fil khamisah. Pada malam yang tersisa yang ke-5, yaitu pada malam 25, ya, Nabi mengimami kami hatta dhahaba syatrul lail, sampai berlalu separuh malam. Berarti separuhnya berapa nih? Bukan jam 12 separuhnya. Ya, separuhnya adalah 7:30, 8:30, 9, 10:30, 11:30. Tadi jamnya 10 jam. Ya, 11:30, 5 jam. Yang setengahnya dibagi 2, tambah 1/4. Berarti 11:45 separuhnya. Jadi sholat Isya, setelah sholat Isya sholat tarawih sampai jam 11:45. Subhanallah. Gimana dengan kita nih? Ya. Lalu setelah Nabi menyelesaikan sholat, apa kata sahabat? Faqulna lahu. Lalu kami sampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, lau naffaltana. Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau mengimami kami dalam sholat sunat ini, baqiyata lailatina, malam-malam yang tersisa, ya. Faqal, lalu Nabi tanggapi, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif
kutiba lahu qiyamul lailah. Penggalan ini adalah motivasi bagi kita, dan inilah dalil menunjukkan bahwa sholat tarawih itu lebih afdal adalah berjamaah. Kata Nabi, sesungguhnya siapa yang berdiri bersama imam, yakni sholat bersama imam, sampai imam itu selesai, maka dituliskan baginya qiyamul lailah, ya, sholat malam, semalam suntuk. Jadi ketika kita sholat bersama imam, pahala kita sudah untuk satu malam. Tapi bersabar, imamnya satu juz, ya, harus kita ikuti. Kayak tadi Nabi sholat sampai separuh malam, ya, harus kita sabar sampai selesai. Setelah itu kita bisa istirahat, tidur setelah itu, tapi pahala kita sudah dapat, seakan-akan kita menghidupkan malam kita. Taib. Lalu summa lam yusalli bina hatta baqiya thalathun min asy-syahr. Kemudian Nabi tidak mengimami kami sampai tersisa 3 hari. Berarti malam ke-27, ya, malam ganjil. Wa shalla bina fi tsalitsah. Maka Nabi mengimami kami pada yang ketiga yang tersisa itu. Wada'a ahlahu wa nisa'ah. Beliau panggil anak-anaknya, keluarganya. Beliau panggil istrinya, beliau ajak istrinya juga. Wa qama bina. Beliau mengimami kami hatta takhawwafnal falah, sampai kami khawatir falah. Qultu lahu, tabi'in bertanya kepada Abi Dzar, apa itu falah? Qultu lahu wa mal falah, apa itu falah? Qala as-suhur, yaitu makan sahur. Ya, jadi artinya apa? Salatnya Nabi pada malam yang ketiga itu, ya, adalah mulai dari setelah sholat isya sampai subuh. Ya, kalau kita lihat lagi dalam dalil-dalil yang lain, itulah malam Lailatul Qadar yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya lagi, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar didasari oleh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Apanya yang baik? Ulama mengatakan ibadah yang kita kerjakan pada malam itu, mungkin kita qiyamul lail, mungkin kita berdoa, mungkin kita bersedekah, mungkin kita berzikir, baca Al-Quran. Kita tidak tidur malam itu, misalkan kita penuhkan, betul-betul kita mengharapkan pahala. Satu malam itu kita kerjakan, lebih baik daripada kita mengerjakan yang sama, tidak tidur, amalannya seperti itu, lebih baik daripada kita mengerjakannya 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 83 tahun lebih. Artinya beribadah kita satu malam Lailatul Qadar, ya, lebih baik daripada beribadah selama umur kita 83 tahun. Umur umat Nabi Muhammad adalah antara 60 dengan 70. Baik. Dari hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa qiyamul lail disyariatkan, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
bahwa salat tarawih itu adalah qiyamul lail pada bulan Ramadan. Imam Nawawi mengomentari hadis ini di dalam kitabnya. Beliau mengatakan maksud dari qiyamul lail adalah salat tarawih, dan ulama telah sepakat terhadap dianjurkannya salat tarawih. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih ini dikerjakan di awal waktu setelah salat Isya. Ya, ketika berlalunya sepertiga malam atau separuh malam. Jadi salat tarawih kita ini kita kerjakan setelah salat Isya. Tidak boleh kita mengerjakan salat tarawih dulu baru salat Isya. Enggak, salat Isya dulu. Ya, maka siapa yang terlambat, misalkan salat Isya, lalu dia dapatkan orang sudah salat tarawih, maka dia harus mengerjakan salat Isya dulu. Setelah itu dia bergabung untuk mengerjakan salat tarawih. Kemudian bahwa salat tarawih ini dikerjakan sendiri-sendiri dan berjamaah. Hal ini dilakukan di masjid. Mengerjakan yang berjamaah lebih afdal daripada mengerjakan sendiri. Kejadian pada zaman Nabi, 3 hari itu beliau mengerjakannya dengan berjamaah. Setelah itu hari keempat Nabi tidak keluar. Besok paginya Nabi jelaskan bahwa beliau tidak keluar dikhawatirkan nanti itu akan diwajibkan, maka kalian tidak akan mampu, kata Nabi SAW. Lalu Nabi biarkanlah orang setelah itu sholat ada sendiri-sendiri dalam masjid. Ada yang beberapa orang berdua, bertiga, berjamaah dia. Jadi tidak dengan satu imam dalam satu masjid. Hal tersebut terjadi pada zaman Abu Bakar. Kemudian pada awal-awal zaman Umar. Setelah itu Umar melihat bahwa sebaiknya mengembalikan untuk menyatukan satu imam dalam satu masjid. Sehingga Umar bin Khattab mengajak para sahabat pada saat itu yang dijadikan sebagai imam, diantaranya adalah Ubay bin Ka'ab, menjadi imam untuk satu imam di dalam satu masjid. Kenapa dilakukan oleh Umar? Karena tidak akan mungkin ada pensyariatan. Pada zaman Nabi masih masa tasyri', adanya pensyariatan. Nah, pada zaman Umar tentu sudah tidak ada lagi. Karena wafatnya Nabi, maka tidak ada lagi syariat baru. Baik. Apakah Umar ketika dia melakukan salat tarawih berjamaah lalu dia mengatakan ni'mat bid'atu hadhihi, ini adalah bid'ah yang paling baik? Apa arti bid'ah? Sesuatu hal yang baru. Tapi kita lihat, apakah memang Umar membuat salat tarawih itu baru? Atau Umar adalah mengangkik batang terandap? Ternyata dia mengangkik batang terandap. Dahulu sudah pernah dicontohkan oleh Nabi, di mana Nabi SAW mengerjakan salat tarawih 3 kali berjamaah, sampai beliau mengatakan siapa yang berdiri bersama imam sampai imam selesai, maka dituliskan baginya qiyamul lailah. Nah, berarti di sini Nabi SAW telah mencontohkan sholat tarawih dengan satu imam. Apa alasan Nabi memberhentikan? Dikhawatirkan kewajiban dari Allah. Nah, Umar menghidupkan kembali karena tidak ada mungkin pewajiban atau pensyariatan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
mencermati sholat tarawih ini, mana cara pelaksanaannya yang tepat, ya? Apakah sholat tarawih ini kita kerjakan dua salam atau 4 salam 4 salam? Nah, kalau kita lihat, ya, untuk sholat membaca bacaan panjang dengan 4 rakaat sekaligus, mampu nggak kita berdiri? Baik, terlepas dari itu, perbedaan antara ada yang mengerjakan 4-4, 4-4-3, dan ada yang mengerjakan 2-2-2-2-1, ya. Bagi yang mengerjakan yang 4-4, yang mana dia mengerjakan 11 rakaat, 4 ditambah 4 ditambah 3. Dasar mereka melakukan itu adalah hadis An Sa'id bin Abi Sa'id Al-Muqburi an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu akhbarahu annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Yani dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dia bertanya kepada Aisyah, bagaimana sholatnya Rasulullah pada bulan Ramadan? Faqalat, lalu Aisyah mengatakan, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah menambah di bulan Ramadan dan tidak juga di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. Ya, ini perkataan Aisyah. Jadi Aisyah setelah menghukum bahwasanya Nabi tidak pernah menambah baik di luar Ramadan maupun dalam Ramadan melebihi 11 rakaat. Yusalli arba'an, beliau salat 4, yakni 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan ditanya indahnya yang 4 rakaat itu dan lamanya 4 rakaat itu. Summa yusalli arba'an, setelah selesai 4, kemudian beliau sholat 4 lagi, ya. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan ditanya indahnya 4 rakaat itu dan panjangnya atau lamanya 4 rakaat tersebut. Summa yusalli thalathan, kemudian beliau sholat 3 rakaat. Qalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Faqala ya Aisyah, inna aini tanamani wa la yanamu qalbi. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum berwitir? Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, kedua mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Ya, Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini, hadis yang kita sebutkan tadi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Semua mereka meriwayatkan hadis ini melalui jalur Imam Malik, yaitu Malik bin Anas. Ya, setelah diteliti dari semua ulama hadis bahwa
yang meriwayatkan hadis-hadis ini di kitab-kitabnya, mereka memakai jalur yang disebutkan di atas, yakni jalurnya yaitu dari Imam Malik kepada Sa'ad bin Abi Sa'ad Al-Muqburi, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah. Ya. Hadis ini dinyatakan hadis yang sahih, tidak diragukan lagi. Ya, hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Karena semua perawinya dinilai oleh ulama thiqah, terpercaya. Ya. Kalau kita lihat adalah Malik, adalah Imam Malik terkenal. Kemudian Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi adalah orang yang thiqah. Abu Salamah adalah orang yang thiqah juga, yang banyak meriwayatkan hadis. Adapun komentar ulama dalam hadis ini, hadis menyatakan 443, di mana lafaz hadis di atas yang dinyatakan bahwa beliau sholat 4, jangan ditanya sempurnanya, indahnya, dan jangan ditanya panjangnya atau lamanya, kemudian 4 dan seterusnya. Ibnu Hajar ini adalah ulama hadis. Beliau memiliki kitab namanya Fathul Bari. Fathul Bari itu adalah kitab untuk mensyarah Sahih Bukhari. Ya, itu kitabnya. Beliau mengatakan, mengomentari dalam kitab Fathul Bari, ketika beliau mengomentari ini, beliau alihkan pengomentarannya ini kepada kitab, hadis ini telah, makna hadis ini kembali kepada kitab yang sebelumnya. Gitu. Yaitu kitab diarahkan kepada kitab tahajud. Ya, setelah kita teliti di dalam kitab tahajud, ya, beliau akhirnya mengalihkan pembahasan tentang solat, bagaimana solat tarawih itu adalah kepada hadis Ibnu Umar. Ya, apa hadis Ibnu Umar? Yaitu sholatul laili mathna mathna. Solat malam itu adalah 2 rakaat. Dan insya Allah nanti akan kita lihat lagi dalil-dalil dari orang yang mengatakan bahwa solat tarawih itu 2 rakaat. Sementara Imam Nawawi juga seorang ulama hadis yang mensyarah kitab Sahih Muslim. Ya, itulah kitab yang kita pelajari di Masjid Hakim setiap pagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, kita baca 1 hadis, 2 hadis, kita pelajari. Kata beliau sholat 4 rakaat, dan jangan ditanya tentang sempurna dan panjangnya sholat beliau. Maksudnya rakaat-rakaat itu sudah mencapai titik puncak kesempurnaan, ya, dan puncak keindahan, serta puncak lamanya beliau untuk sholat, sehingga fenomena indah dalam hal ini tidak membutuhkan kepada pertanyaan dan penjelasan lagi. Itu yang dikomentari oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak membahas tentang sholat 4-3, tapi dia membahas tentang indahnya. Kenapa ini? Karena sudah terpatri dalam pemahamannya bahwa sholat malam itu adalah 2 rakaat. Sementara dalam kitab, ya, Aunul Ma'bud namanya. Kitab Aunul Ma'bud ini adalah mensyarah kitab Sunan Abi Dawud. Mengatakan sholat 4 artinya 4 rakaat. Ya. Adapun apa yang telah berlalu dari penjelasan bahwa beliau sholat 2 kemudian 1 rakaat, maka bisa dipahami bahwa pada waktu lain kedua perkara itu boleh. Yang maksudnya apa? Ketika di dalam hadis ini disebutkan beliau mengerjakan 4, kemudian dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya beliau mengerjakan sholat 2, maka dikompromikan dalam 2 pendapat ini. Maka di Aunul Ma'bud ini mengatakan boleh jadi pernah beliau mengerjakan 4, pernah beliau mengerjakan 2.
2. Ya. Dan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi namanya, Tuhfatul Ahwadhi ini adalah kitab yang mensyarah Sunan At-Tirmidzi. Ya. Dipahami bahwa 4 rakaat itu bersambung secara zahirnya, ketika mengerjakan 4 kemudian 4 kemudian 3. Dipahami dari lafaznya bahwa beliau mengajarkan 4 rakaat itu bersambung sekaligus. Ya, bersambung sekaligus. Ini secara zahir hadis. Dan dipahami bahwa 4 itu bisa terpisah. Nah, jadi di dalam kitab ini dijelaskan bahwa beliau sholat 4, maka ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, 4 rakaat dikerjakan sekaligus dengan 1 salam. Kemungkinan yang kedua adalah beliau mengerjakan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Loh, bagaimana caranya itu? Beliau sholat 2 rakaat, kemudian salam, setelah salam segera berdiri, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian dia salam, kemudian dia istirahat. Ya, setelah istirahat baru naik lagi dia, sholat 2 rakaat lagi, kemudian salam, setelah salam langsung berdiri. Ya, setelah itu sudah selesai salam dari 2 rakaat lagi, kemudian dia duduk. Sehingga terkelompoklah dia menjadi 4-4. Ya, 4-nya boleh jadi dia 4 sekaligus atau 4 dengan 2 kali salam. Begitu juga yang dijelaskan oleh As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Beliau mengatakan, yusalli arba'an, beliau sholat 4 rakaat, yuhtamal, bisa jadi dipahami, annaha muttasilat wa huwa dhahir, bahwasanya 4 rakaat ini adalah menyambung dan itu adalah zahir. Wa yuhtamal annaha munfasilat, boleh jadi ini terpisah, wa huwa ba'idun, tapi ini agak jauh pemahamannya. Illa annahu yuwafiqu hadis salatul laili mathna mathna. Hanya saja kalau sholatnya terpisah 2-2, ini cocok dengan hadis Nabi yang mengatakan sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam pemahaman hadis tadi bahwa satu lafaz hadis bisa dipahami dengan 2 model. Yang pertama 4 sekaligus, yang kedua 2-2, ya, 2 kali salam. Nah, kalau kita lihat kepada usul fikih bahwa sebuah dalil apabila bisa dipahami dengan 2 model, ada ihtimalatnya, kemungkinan-kemungkinan yang ada, maka berargumentasi dengan dalil itu lemah. Ya, bisa lemah. Kenapa? Karena untuk menjadikan dia argumentasi untuk para rakaat tidak bisa jadi kuat lagi. Kenapa? Karena dia bisa dipahami untuk menjadi 2. Baik. Di dalam fatwa Al-Azhar, dia mengatakan yusalli arba'an, beliau salat 4 rakaat, la yunafi annahu kana yusallim min raka'atain. Ya, dalam fatwa Al-Azhar bahwasanya beliau salat 4 rakaat, ini tidaklah kontradiksi dengan mengatakan beliau bersalam dari 2 rakaat. Wa dzalika liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Wa qawluhu yusalli thalathan, perkataan beliau mengatakan beliau salat witirnya 3 rakaat, ma'nahu annahu yutiru biwahidah wa raka'atani syafa'. Yani beliau itu berwitir dengan 1 dan 2. Ya, berarti dia kerjakan 2 dulu, kemudian 1. Baik. Ini kalau kita lihat di dalam pendapat yang pertama, dalam hadis tentang sholatnya 4-4-3, dan hadisnya hanya 1, yaitu hadis Aisyah. Sementara orang yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu dikerjakan dengan 2 rakaat, yakni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sebagaimana Bapak Ibu lihat sholatnya di Mekah atau di Madinah, begitu ya. Nah, apa dasarnya ini? Kalau kita lihat dasarnya, bahwa yang pertama sholat tarawih itu adalah sholat malam hari, maka cara pelaksanaannya sama dengan sholat yang dikerjakan pada malam hari, ya, sholat malam. Bahwa pelaksanaan sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat, artinya bersalam setiap 2 rakaat. Hadis yang menerangkan tentang hal ini diriwayatkan dari beberapa orang sahabat. Pertama dari Ibnu Umar, kemudian dari Ibnu Abbas, dari Zaid bin Khalid al-Juhani, dari Aisyah itu sendiri, dari Al-Muttalib bin Rabi'ah, dan dari Amr bin Abbasah, di mana hadis itu kita cantumkan di dalam ini. Yang pertama, hadis Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail. Ibnu Umar mengatakan, ada orang bertanya kepada Nabi tentang salat malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, salatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kata Nabi, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus. Apabila salah seorang di antaramu khawatir datangnya subuh, ya, dulu kan nggak ada jam, boleh jadi khawatir mungkin sudah mau subuh, maka hendaklah dia sholat 1 rakaat sebagai penutup atau witir bagi sholat yang telah dia kerjakan. Tutiru lahu ma qad shalla. Jadi witirnya ditutup dengan 1. Taib. Nafi' menjelaskan. Nafi' ini adalah maula Ibnu Umar, bekas budaknya Ibnu Umar, dan langsung menjadi muridnya Ibnu Umar. Beliau mengatakan, kana yusallim baina raka'atin wa raka'ataini fil witr hatta ya'mura bi ba'd hajatihi. Ibnu Umar orang yang selalu berusaha mencontoh perbuatan Nabi. Apa kata Nafi'? Adapun Ibnu Umar, dia bersalam antara 1 rakaat dengan 2 rakaat. Maksudnya witir. Witir itu kan 3 rakaat. Maka Ibnu Umar antara 2 rakaat dengan 1 rakaatnya dibatasi dengan salam. Terkadang Ibnu Umar malahan antara 2 dengan 1 ini beliau meminta untuk kebutuhannya. Artinya apa? Boleh jadi dia minum dulu atau keperluan yang lain. Artinya tidak langsung menyambung setelah salam langsung dia berdiri lagi gitu. Ya, ada jeda
Maka di sini kita menunjukkan dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. 6 ulama hadis meriwayatkan hadis ini. Ya. Ibnu Umar, ya, di mana Tirmidzi dia mengomentari, ya, bahwa dalam bab ini, dalam pembahasan ini juga terdapat hadis dari Amr bin Abasah, dan hadis Ibnu Umar ini adalah hadis yang hasan sahih. Menurut ahli ilmi ulama, praktek ibadah sesuai dengan seperti ini, yaitu sholat malam 2 rakaat, dan inilah adalah pendapat Ats-Tsauri dan Ibnu Mubarak serta Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Itu yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian Imam Muslim mencantumkan pengertian mathna dengan mengatakan, ya, ada yang bertanya kepada Ibnu Umar, apa maksud dengan mathna? Dia menjawab, Anda bersalam pada setiap 2 rakaat. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, masuk waktu ya? Belum. Baik. Kita ambil hadis yang kedua. Tadi hadis Ibnu Umar yang menjelaskan kepada kita bahwa Nabi ketika ditanya tentang sholat malam, Nabi menjawab sholat malam itu 2 rakaat. Makna 2 rakaat dijelaskan oleh Ibnu Umar bahwa setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Hadis yang kedua yaitu hadis dari Ibnu Abbas, di mana beliau juga menjelaskan tentang sholat malam itu 2 rakaat, sebagaimana diriwayatkan oleh dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya beliau mengatakan, summa shalla raka'ataini, summa raka'ataini, summa raka'ataini, summa raka'ataini, summa raka'ataini, summa raka'ataini, summa autar. yakni kisah Ibnu Abbas ini, dia tidur di rumah Maimunah istri Nabi. Maimunah ini bibi bagi Ibnu Abbas, ya, bibinya dari pihak ibunya, ya. Lalu Rasulullah bangun, Ibnu Abbas ikut bangun juga. Rasulullah wudu, kemudian dia sholat, Ibnu Abbas ikut juga, dia wudu, dia kemudian dia ikut. Pertama dia berdiri, dan menurut hadis ini karena panjang maka saya tidak sebutkan. Pertama dia berdiri di samping kiri Rasulullah, ya. Lalu apa kata beliau? Fawadha'a yadahu al-yumna ala ra'si wa akhadha bi udhuni. Lalu dia letakkan tangan Rasulullah yang kanan ini di kepalaku, lalu dia ambil telingaku, lalu dia tarik, disuruh ke belakang, ya, untuk meletakkan Ibnu Abbas tadi di posisi kanannya. Karena kalau sholat berdua berada di samping kanan imam. Ini kalau seandainya antara laki-laki dengan laki-laki, ya, dan tidak perlu maju sedikit atau mundur sedikit, tidak, sejajar, ya, berdiri sejajar. Kemudian dia katakan, kemudian beliau sholat 2 rakaat, kemudian 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 dia witir. Lah berapa tuh? Menjadi 13. Ya, 13 sholatnya di sini. Beliau 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 6 kali ditambah 1 witirnya. Nah, di sini Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita bahwa beliau sholat 13 rakaat. Sementara Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah menambah melebihi dari 11 rakaat. Maka dalam hal ini ulama mengkompromikan bahwa Aisyah menyampaikan apa yang dia ketahui,
Ibnu Abbas menyampaikan apa yang dia ketahui. Ya. Nah, maka oleh karena itu di antara ulama memandang bahwa sholat tarawih kita malam, siapa yang menambahnya lebih dari 11 rakaat boleh. Kenapa? Karena Ibnu Abbas mengerjakan sholatnya lebih dari apa yang disampaikan oleh Aisyah. Tapi kita adzan dulu, kemudian kita sholat, nanti kita sambung lagi. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mempelajari dua riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa sholat Rasulullah SAW pada malam hari itu adalah 2 rakaat. Kemudian hadis yang ketiga adalah Zaid bin Khalid al-Juhani. Di dalam hadisnya itu beliau mengatakan, "Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini khafifatain, thumma shalla raka'ataini tawilataini, thumma shalla raka'ataini wa huma duna allataini qablahuma, thumma shalla raka'ataini duna allataini qablahuma, thumma shalla raka'ataini duna allataini qablahuma, thumma shalla raka'ataini duna allataini qablahuma, thumma awtara wa dhalika 13 raka'ah." Dia katakan bahwasanya Rasulullah SAW sholat malam beliau mengerjakan 2 rakaat yang ringan, dan ini dinamakan oleh ulama doa sholat istiftah, doa sholat istiftah. Jadi ketika seorang bangun dari tidurnya, dia ingin sholat malam, dianjurkan untuk sholat 2 rakaat dulu sebelum dia mengerjakan sholat malamnya. Dan ini adalah sholat pemanasan istilahnya. Ya. Kemudian beliau mengerjakan 2 rakaat yang panjang, kemudian 2 rakaat yang panjang. Ya. Beliau mengerjakan 2 rakaat yang panjang, kemudian 2 rakaat namun lebih pendek dari sebelumnya, kemudian 2 rakaat lebih pendek dari sebelumnya, dan seterusnya sampai 13 rakaat. Yakni Nabi SAW ketika dia mengerjakan sholat malam itu, rakaat pertama panjang, rakaat kedua lebih pendek bandingkan dari yang pertama. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis Aisyah. Hadis Aisyah ini an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina an yafrugha min salatil isya'i wa hiya allati tad'u an-nas al-'atamah ila al-fajri 11 rak'ah yusallim baina kulli rak'ataini wa yutir. Aisyah mengatakan Rasulullah SAW sholat antara setelah beliau selesai dari sholat isya sampai terbit fajar. Jadi sholat malamnya setelah sholat isya sudah boleh. Ya, kita sholat, kalau seandainya kita mau sholat malam sebelum tidur misalkan boleh. Tidak mesti harus tidur dulu. Ya. Karena dalam riwayat lain kan Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara fi awalil laili wa awsatihi wa akhirih. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang witir di awal malam, terkadang di tengah-tengahnya, terkadang di akhirnya. Ya. Kata Aisyah, beliau sholat 11 rakaat dan beliau salam setiap 2 rakaat. Kemudian beliau witir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i. Kemudian Aisyah juga mengatakan dalam riwayat yang lain, anna Aisyah haddathathu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarqudu wa idza istayqadha tasawwaka thumma tawadda'a. Kata Aisyah, Nabi apabila dia tidur kemudian beliau bangun. Apabila beliau bangun, beliau gosok gigi. Kemudian beliau berwudu. Summa shalla 8 raka'atin. Kemudian beliau sholat 8 rakaat. Yajlisu fi kulli raka'ataini fayusallim. Beliau duduk setiap 2 rakaat dan beliau salam. Berapa dikerjakannya? 8 rakaat. Berarti 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Maka hadis ini bisa menjelaskan sebagai penjelas terhadap 4 tadi. Yang 4 berarti 8. Ya. Nah, di sini Aisyah menjelaskan bahwa beliau sholat 8 rakaat, kemudian beliau duduk setiap 2 rakaat, kemudian beliau salam. Semua witir, kemudian beliau witir. Witir beliau ini ada 1, ada 3, ada 5, ada 7, ada 9. Ya. Nah, yang riwayat ini beliau witir yutiru bi 5 raka'atin. Beliau witir dengan 5 rakaat. La yajlisu illa fil khamisati wa la yusallimu illa fil khamisah. Aisyah menjelaskan, beliau tidaklah duduk dalam 5 rakaat tadi kecuali pada rakaat yang kelima. Jadi tasyahudnya pada rakaat yang kelima. Dan tidaklah beliau salam kecuali pada rakaat kelima. Berarti ini menunjukkan bahwa beliau mengerjakan sholatnya, ya, bahwa beliau mengerjakan sholat 5 rakaat witirnya, kemudian beliau hanya duduk di rakaat terakhir. Nah, di sini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam 2 redaksi ini menunjukkan bahwa beliau hukum asalnya sholat beliau itu 2 rakaat. Kalau lebih dari itu, beliau akan jelaskan di mana beliau akan duduk, di mana beliau akan salam. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati sholat kita yang lebih dari 2 rakaat, apa sholat yang lebih dari 2 rakaat? Sholat maghrib, sholat zuhur, asar, isya. Tidak ada sholat kita itu yang 4 rakaat tanpa duduk. Malah yang ada adalah setelah 2 rakaat kita duduk dulu, yang dinamakan dengan tasyahud awal. Dan itu fungsinya apa? Untuk istirahat. Setelah itu berdiri lagi, melanjutkan 1 atau 2 rakaat berikutnya. Ya, yang membedakan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir adalah salam aja. Ya, pada dasarnya itu yang membedakannya. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis-hadis tadi, kita melihat bahwa sholat yang lebih afdal untuk tarawih itu adalah 2 rakaat. Dari sisi apa? Dari sisi banyaknya hadis yang menjelaskan bahwa sholat Nabi itu kalau sholat malamnya adalah 2 rakaat. Ini satu. Yang kedua, dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, dijelaskan dalam madhab Syafi'i. Kalau kita lihat dalam tinjauan madhab, malah madhab Syafi'iyah memandang di dalam kitab
Tuhfatul Akhyar, bahwasanya dikatakan bahwa sholat 4 rakaat sekaligus untuk tarawih menurut mereka tidak sah. Menurut Syafi'iyah, malahan sholatnya itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dinamakan dengan tarawih. Tarawih itu adalah jamak dari tarwihah. Tarwihah itu adalah nama untuk duduk istirahat setelah mengerjakan 4 rakaat 2 kali salam. Ya, itu namanya tarwihah. Karena 2 kali 3 kali namanya tarawih. Ya, sholat 2 rakaat, kemudian salam, kemudian berdiri lagi, sholat 2 rakaat, kemudian salam, kemudian istirahat. Setelah istirahat, kemudian sholat lagi. Ya, sholat 2 rakaat, kemudian salam, kemudian berdiri lagi, sholat 2 rakaat, kemudian salam, kemudian istirahat. Ya, istirahat antara 4 rakaat dengan 4 rakaat berikutnya setelah 2 kali salam itu namanya tarawih. Ya, itu asal kata dari tarawih. Di mazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa tarawih itu sholatnya santai. Ya, santai sholatnya. Nah, maka sholat tarawih yang ada mengerjakan 21 rakaat dalam 7 menit itu tidak sholat tarawih. Ya, itu sholat cepat-cepat. Kemudian kalau kita lihat tenangnya sholat kita, nyamannya sholat kita itu adalah memang dalam 2 rakaat, 2 rakaat. Apalagi kalau bacaan imamnya panjang. Ya, ada jeda bagi kita untuk istirahat. Ya, 2 rakaat. Nah, 1 rakaat pertama berdiri, kemudian duduk, artinya turun, kemudian berdiri lagi. Ya, kemudian ketika kita ada istirahat, ada jedanya. Mau 1 juz 1 malam itu insya Allah bisa. Tapi kalau 4 rakaat sekaligus aja, itu kita 4 rakaat berikutnya sudah susah lutut kita untuk mempertahankannya. Ya, maka kalau kita lihat lebih nyamanlah pengerjaannya 2 rakaat, 2 rakaat ketimbang dari 4 rakaat sekaligus. Baik. Kalau seandainya kita sholat di masjid yang di situ ada pekerjaan sholat tarawihnya 2 rakaat, 2 rakaat, tentu itu lebih afdal. Kalau ada 4 rakaat, 4 rakaat, sholat kita tetap sah. Ya, tetap sholat kita sah karena adanya pendapat dan zahir dari hadis yang telah kita baca tadi. Kalau saya biasanya, kalau seandainya disuruh jadi imam, saya katakan kalau saya jadi imam, sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau seandainya tidak mau 2 rakaat, 2 rakaat, sudah saya jadi makmum aja. Ya, jadi makmum mengikuti imam kalau seandainya sholatnya 4 rakaat, 4 rakaat. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar sholat tarawih kita menjadi sholat tarawih yang nyaman, yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala sebagaimana dalam hadis yang pertama kita baca, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menegakkan Ramadan dengan iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, bagaimana sholatnya orang-orang terdahulu. Di antaranya hadis Abi Dzar tadi, bagaimana sholatnya Rasulullah bersama para sahabat. Kemudian sholatnya yang disuruh oleh Umar bin Khattab kepada Ubay bin Ka'ab, ya, dan sahabat yang lain menjadi imam, disuruh untuk membaca 1 rakaat itu 200 ayat. Jadi dalam 1 rakaat itu kurang lebih hampir dengan bacaan surat Al-Baqarah. Ya, lama itu dalam 1 rakaat, rakaat kedua, rakaat ketiga, sampai
seorang tabi'in mengatakan bahwa kami bertumpu dengan tongkat karena lamanya berdiri. Dan ini adalah di antara hikmah atau di antara afdal solat itu adalah tulul qunut, panjangnya berdiri atau lamanya berdiri. Sebagaimana Aisyah mengatakan, wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya indahnya solat beliau dan lamanya atau panjangnya solat beliau. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya solat tarawih kita ke depan mudah-mudahan menjadi solat tarawih yang spesial, ya, menjadi solat yang indah, yang nyaman, ya, dan menambah kekhusyukan kita. Demikian yang dapat kita sampaikan dalam kajian ini, mudah-mudahan menambah wawasan kita di dalam pembahasan sholat tarawih. Wallahu ta'ala alam. Baik, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala, demikian yang kita dapat kita sampaikan.